Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pembahasan kali ini kita masih seputar tentang Ramadan dan masih tentang berkaitan dengan puasa. Dan pada pertemuan kali ini secara singkat kita akan membahas tentang orang-orang yang diperbolehkan secara syar'i, mendapatkan uzur secara syar'i untuk tidak berpuasa. Namun kita lengkapi pembahasannya ini dengan konsekuensi dari tidak berpuasa tersebut. Perlu kita pahami bahwa meskipun ada uzur yang syar'i membuat seseorang boleh untuk tidak puasa, dia harus menebusnya dengan konsekuensi. Bisa jadi dia ada di antara mereka yang tidak berpuasa, kemudian diwajibkan untuk mengqadha. Ada di antara mereka yang boleh tak berpuasa, lalu harus bayar fidyah saja. Dan ada di antara mereka yang tidak berpuasa secara syar'i, dia mendapatkan uzur, tapi dia harus mengqadhanya dan menambahnya dengan fidyah. Nah, maka kali ini kita coba untuk pisahkan satu persatu. Namun sebelum itu perlu kita untuk sedikit mengupas tentang fidyah ya. Kalau qadha sederhana sekali, nanti kita ganti pada hari lainnya. Sedangkan fidyah itu apa? Kalau bahasa kita fidyah itu semacam tebusan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fidyatun ta'amu miskin. Memberi makan orang miskin. Jumlahnya berapa? Jumlahnya menurut Imam An-Nawawi adalah 1 mud. Hanya saja muncul permasalahan, 1 mud ini berapa jika dikonversi dengan kilo gitu ya. Karena mud itu bukan ukuran timbangan, tapi dia ukuran volume. Maka kalau dia ukuran volume, jika diisi dengan beras, diisi dengan gandum, tentu berbeda beratnya. Maka ulama juga berbeda pandangan dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa 1 mud itu 600-an gram jika dikonversi dengan kilonya kita. Ada yang mengatakan sampai 750 gram jika dikonversi dengan mudnya kita. Maka kita ambillah ukuran yang terbesar dalam hal ini. Jika kita membayarnya dalam mazhab Syafi'i memang dibayar 1 mud. Dalam mazhab 1 mud berarti sekitar 750 gram untuk ukuran yang paling banyak. Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa ukurannya bukan 1 mud, tapi setengah sa'. 1 sa' itu 4 mud, berarti setengah sa' sekitar 2 mud. Berarti bayarnya hampir 1,5 kilo makanan pokok di negeri itu. Nah, jika mau dibayar pakai dengan makanan pokok, bahan pokok. Cuman kalau mau dibayar dengan qimah atau diganti dengan uang, maka boleh juga menurut sebagian ulama. Cuman afdalnya dilengkapi dengan lauk pauknya. Apalagi di tempat kita orang dapat beras tidak bisa langsung makan. Maka lengkapin dengan lauk pauknya ya. Maka bayarlah, jangan harga berasnya saja, tapi bayar jugalah dengan harga lauk pauknya ukuran sehari orang itu makan. Nah, kalau tidak mau, bayarkan saja ke bahan pokok. Maka cara membayar fidyah itu banyak cara. Bisa jadi kita masakkan lalu kita kasih ke orang miskin, atau kita kasih saja bahan mentahnya dia yang olah sendiri ya. Atau kita dua cara ini adalah cara bagi kita untuk membayarkan fidyah itu. Baik, sekarang kita ingin bahas satu persatu secara ringkas orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama adalah musafir. Orang yang musafir ini boleh tidak berpuasa, yaitu musafir yang sudah sampai kepada syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dia boleh mendapatkan keringanan. Sebagaimana layaknya orang musafir boleh mendapatkan qasar salat. Maka dari segi jarak harus lewat 80 kilo ya. Kemudian safarnya itu adalah safar yang diperbolehkan. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa safar yang boleh untuk berbuka puasa itu, artinya mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, adalah
safar bagi orang yang bukan bagi orang yang memang kerjaannya mondar-mandir. Ada orang mungkin jaraknya ke kota itu sekitar 85 kilo, tapi memang hari-harinya bolak-balik. Bisa jadi dia ngantar pekerjaannya, memang tiap hari bolak-balik, jaraknya lewat 80 kilo. Maka kalau memang sudah jadi kebiasaan dia, seperti orang yang jual sayur dan segala macam, mengantarkan sayur di kota, maka orang seperti ini tidak mendapatkan keringanan, kecuali memang kondisinya itu menyulitkan. Nah, bagi orang yang sudah cukup syarat disebut sebagai musafir yang diperbolehkan mendapatkan keringanan, maka ini orang boleh untuk tidak berpuasa. Nah, hanya saja jika dia berpuasa tentu jauh lebih afdal. Jika kondisinya tidak menyulitkan pun sebenarnya orang itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa itu jauh lebih afdal. Wa antasumu khairul lakum. Jika kamu berpuasa itu jauh lebih baik untukmu. Itu bedanya dengan solat. Kalau solat lebih baik kita mengambil keringanannya. Tapi kalau seandainya puasa ini, berpuasa jauh lebih baik karena mengganti satu hari ya di bulan Ramadan berpuasa itu tak akan bisa kita ganti dengan setahun kita berpuasa. Ini masalah keutamaannya. Maka bagi seorang musafir, dia cukup mengganti saja. Nah, dia mengganti dan tak perlu dia membayar fidyah. Yang kedua, begitu juga dengan orang yang sakit, ya demam atau sakit perut karena ma atau segala macam, yang mungkin akan sembuh. Artinya bukan sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, itu nanti lain, itu poin yang berbeda. Ini sakit yang masih diharapkan sembuh. Bisa jadi di bulan Ramadan itu dia demam, bisa jadi Ramadan itu dia kambuh mahnya dan segala macam, dan ada kemungkinan dia mengganti setelah itu. Maka orang seperti ini juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa selama memang sakitnya itu kategorinya cukup alasan bagi dia untuk mendapatkan keringanan. Apa kategorinya? Secara umum kategorinya adalah pertama, jika dia laksanakan puasa muncul sakit. Kalau nggak puasa nggak sakit, tapi begitu puasa sakit, maka orang seperti ini boleh tidak puasa. Atau orang ini sedang proses penyembuhan. Dia sedang proses penyembuhan, dokter bilang jangan puasa dulu dalam beberapa hari atau beberapa pekan. Maka ini juga meskipun dia sanggup, tapi karena memang dia sedang proses penyembuhan, maka orang seperti ini juga bisa mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, atau kambuh sakitnya sedikit, tapi begitu dia puasa bertambah kuat sakitnya, maka orang seperti ini boleh tidak berpuasa. Sama seperti orang musafir tadi, orang yang sakit juga konsekuensinya dia harus mengqadha tanpa harus bayar fidyah, terkecuali dia mengqadhanya itu lewat Ramadan berikutnya. Sampai Ramadan berikutnya dia tak ganti. Setelah Ramadan berikutnya baru dia ganti. Maka dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa orang ini harus mengqadha ia juga, dan ditambah lagi dengan membayar fidyah. Nah, sesuai dengan ketentuan fidyahnya, sesuai dengan ketentuan yang kita jelaskan di awal tadi. Dan kemudian ada orang yang berikutnya yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Dia tidak sakit, cuman karena sudah sangat sepuh, sudah sangat tua, kondisi tubuhnya lemah, dan dia tak sanggup untuk berpuasa. Maka orang seperti ini sama posisinya dengan orang yang sakit, yang sakitnya itu tidak diharapkan lagi sembuhnya. Dia misalkan masih muda, umur 40-an, tapi sakitnya ini dianggap sakit yang sulit sembuh. Atau bahasa kitanya ini sakit mematikan lah. Agaknya sulit dia ini sembuh, beberapa tahun tidak bisa diprediksi kapan dia sembuh. Maka orang seperti ini juga mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Hanya saja orang seperti ini cukup membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha, karena tidak diharapkan lagi dia mampu untuk mengqadhanya. Tapi kalau masih muda dia, sakitnya sakit biasa, kemungkinan sembuhnya masih ada, maka dia tidak bisa membayar fidyah, dia harus mengqadhanya.
kecuali kemudian setelah itu dia tak sanggup untuk mengqadha, maka dia membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Adapun orang yang tidak sanggup untuk melaksanakannya, baik karena usianya sudah sangat lanjut atau karena memang kondisi tubuhnya sudah sangat lemah gara-gara sakit yang tak diharapkan lagi sembuhnya, maka dia cukup membayar fidyah, sama dengan fidyah yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, ketentuannya seperti itu. Kemudian berikutnya, boleh tak berpuasa bagi seorang ibu yang sedang hamil dan menyusui. Seorang ibu yang hamil dan menyusui ini ada dua keadaan. Jika mereka khawatir terhadap diri mereka, artinya mereka takut sakit karena puasa, karena mereka lagi hamil, lagi lemah, atau karena mereka lagi menyusui, yang mereka khawatirkan adalah diri mereka saja, maka cukup bagi mereka menggantinya di lain hari, karena dikiaskan bagi orang yang sakit. Nah, yang kedua, jika seandainya mereka berbuka puasa yang mereka khawatirkan itu adalah anak dalam janin ataupun bayi yang sedang menyusui, khawatir air ASI-nya tidak keluar misalkan atau sejenisnya, mereka khawatirkan anak mereka, maka mereka mengqadhanya dan juga mereka harus membayar fidyahnya. Nah, jadi dua keadaan orang yang hamil dan menyusui, ya. Kalau dia yang dikhawatirkan hanya dirinya, takut sakit, maka orang seperti ini cukup mengqadha saja. Namun jika yang dia khawatirkan di situ adalah bayinya atau anak yang dia susuin itu, maka dia harus mengqadhanya dan begitu juga dia harus membayar fidyahnya. Bagaimana dengan orang yang tidak sanggup berpuasa karena sangat kehausan, atau mungkin karena dia sangat merasa kelaparan, atau dia sedang melakukan satu pekerjaan yang pekerjaan itu butuh energi yang sangat kuat dan dia tak sanggup puasa? Maka orang seperti ini di saat sudah batas akhir kemampuan dia untuk berpuasa, maka dia boleh untuk berbuka puasa. Nah, tapi pertanyaannya, apakah dia bayar fidyah atau cukup qadha saja? Orang seperti ini dikiaskan kepada orang yang sakit, tidak sanggup untuk melaksanakannya, maka orang seperti ini cukup mengqadhanya saja, tidak perlu membayar fidyah. Nah, inilah beberapa ketentuan tentang orang-orang yang secara syar'i dianggap uzur dan boleh untuk membatalkan puasanya. Tentu saja orang menghindari membatalkan puasa itu jauh lebih baik. Misalkan orang yang safar, sangat tidak perlu untuk dia melakukan safar, maka alangkah lebih baik dia tidak safar supaya dia tidak perlu membatalkan puasanya. Atau orang yang sedang melakukan pekerjaan yang sangat besar, terik matahari, jika dia bisa selesaikan sebelum Ramadan, itu jauh lebih afdal. Supaya apa? Supaya tidak ada satu hari pun puasanya itu ditinggalkan, karena menggantinya di hari lain itu keutamaannya sudah berbeda. Karena ibadah puasa Ramadan itu sendiri, itu keistimewaannya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang mengqadhanya di hari lain, kecuali memang ada uzur yang tidak memungkinkan secara syar'i dia melakukannya. Hindarilah perkara-perkara yang membuat kita harus membatalkan puasa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.